Kamar yuk. Ke kamar yuk. Nggak mau. Tapi mau nungguin di sini. Di sini aja. Sama 12. Ayo jatuh. Aku nggak menyangka hari ketiga ini akan berakhir seperti ini. Sini. Soalnya. Hai, selamat malam. Hari ini tanggal 17 Juni tahun 2021 jam setengah 7. Aku baru sholat maghrib, udah malam. Dan hari ini adalah quarantine day one-nya aku sekeluarga bertiga karena kita kena corona semuanya, positif ya. Sebenarnya aku malas sih bikin video one week in my life gini. Cuman karena ide dari teman aku. Siapa teman aku? Teman aku juga konten kreator juga. Nanti aku tulis di sini ya, YouTube-nya dia. Dia bilang nggak apa-apa lah buat kenang-kenangan gitu. Jadi ya udah, nggak ada salahnya kali ya. Jadi ini hari pertamaku. Sebenarnya aku sih gejalanya ringan. Kalau si aku kan batuk. Mungkin yang agak parah dan agak tepar adalah ayahnya, karena dia udah terdiagnosa sejak hari Sabtu kemarin tanggal 12 Juni. Sedangkan aku sama Akbar baru terdiagnosa hari Rabu kemarin tanggal 16 Juni. Dan ini adalah hari pertama kita isolasi karantina di Hotel Grand Karawang Indah. Jadi ini kayak satu hotel yang emang khusus untuk pasien-pasien COVID untuk isolasi dan karantina, tapi yang gejalanya ringan. Jadi mungkin cuma dikasih obat dan ada kunjungan dokter beberapa kali. Tapi untuk hari pertama ini kita belum dikunjungi dokter sih, kita belum konsultasi. Jadi ya udah, kita minum obat aja. Sebenarnya sama aja sih karantinanya, sama kayak di rumah. Cuman mungkin ayahnya lebih tenang kalau di sini. Cuman kalau aku sih lebih prefer aku di rumah gitu. Karena kan sebelumnya aku juga pernah kena COVID. Jadi sebelumnya aku udah pernah nih kena COVID ya, cuman di COVID yang awal-awal itu cuman aku doang yang kena gitu, satu rumah dan isolasi mandiri sendiri. Cuman aku doang yang kena, aku nggak nularin ke semuanya. Tapi yang kali ini mungkin jenis COVID-nya berbeda dan kondisinya juga berbeda, jadinya akhirnya satu yang kena, akhirnya semua tertular satu keluarga. Dan inilah hari pertama aku. Mama seneng di sini. Dan kita room tour, room tour lagi di ruang isolasi kita. Ini biasa sih, tuh kamar mandi. Dia cuma sediain anduk, tapi sabun dan sikat giginya kita bawa sendiri. Ya Bar ya, bersih kan? Bersih kayak gini. Iya bersih. Akbar mau room tour nih. Ini kasurnya ya. Iya, jadi bohong kayak gini. Yang gede satu, yang kecil satu. Bisa dimatikan diri ya. Oh gimana matiinnya? Oh iya betul. Terus ya biasa ada TV, Ya, biasanya gini. ada lemari. Terus Biasanya jadi gini loh Bu. ini tadi kita bawa sendiri madu, probiotik, UC. Akbar bawa boneka. Kenapa berbawa boneka? Buat apa Bar? Betul, biar kesayangan anak ini. Oh biar kesayangan. Gimana? Oh buat tidur ya, biar Akbar bisa tidur. Coba tunjukin makanannya Bar, makanannya apa? Kerupuk. Ini nih jatah ayahnya nih, ayah tuh
tepar karena dia itu kalau sakit tuh makannya susah. Ini tadi snacknya. Ada puding, ada buah. Oh, ini makanannya. Ikan sama nasi ya. Lihat, ini ada mie ya. Mie? Bukan. Lihat, Nah, ini tadi tuh yang siang. Dan ini yang malam. Ini tuh jatah ayah, semuanya belum dimakan punya dia. Oke, itu hari pertama kita di sini. Udah malam, kita mau istirahat. Udah minum obat sih, cuman aku nunggu aja sholat isya. Habis itu aku mau tidur. Ya semoga besok semuanya lebih mendingan, ayah lebih mendingan. Jadi 7 hari ke depan tuh kita semua itu udah negatif gitu. Karena aku pengen pulang. Aku juga nggak kerasan lama-lama di sini. Gitu. Jadi sampai ketemu besok pagi. Dah. Hai, ini hari kedua tanggal 18 Juni. Aku baru selesai mandi. Di situ tetap skincarean. Nah, udah selesai, udah siap. Sekarang sebelum ngasih makan Akbar, aku mau kasih dia obat herbal gitu. Jadi kalau obatnya tetap dari dokter, tapi kalau herbalnya aku kasih tunggu, aku puter ya kameranya. Nih buat obat herbalnya aku kasih ini 1000 sama madu. Kalau ayahnya ditambah madu yang madu pahit. Kalau aku sama Akbar cuman madu manis sama ini doang. Dah. Terus Akbar. Takut. Enggak, ayo kasih contoh yang baik. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Terus buat sarapan kita pagi ini dia menunya. Menu hari kedua, tapi yang sarapan. Ada mie, sosis, ayam, nasi, ada snacknya, kerupuk. Pokoknya kalau makanan sih banyak banget. Aku mau nyuapin Akbar dulu karena dia kalau mau disuruh makan sendiri itu pasti nggak mau. Jadi dia harus disuapin. Kalau makanannya sih banyak banget ya. Ini sampai aku cuma minta 2 kotak karena dia ngitungnya per pasien gitu. Kalau pasiennya 3, kotaknya 3. Tapi karena dari kemarin ayahnya masih gak enak makan, jadi ya udah aku minta 2. Mungkin nanti siang aku cuma minta 1 aja. Kalau makanan sih banyak banget ya, jadi nggak usah khawatir kalau isolasi di Hotel Grand Karawang Indah. Tapi ya namanya juga sakit, siapa juga yang mau sakit sih, nggak enak. Enakannya sih nggak sakit gitu. Ya ini udah siang, udah sarapan juga tuh. Tapi ayah tuh belum mau sarapan. Tapi Akbar udah gerak-gerak nggak jelas. Akbar emang nggak capek, Bar? Hah? Aduh, Ada hantu. karena Akbar tuh kalau sakit ya gitu, nggak dirasain. Dia tetep aja kayak gitu. Makan apa, Bar? Jajan. Astor. Dikirim sama siapa? Mbak Lia ya? Makasih Mbak Lia. Akbar makan ya. Nih makan siangnya Akbar. Akbar rewel, jadi ya udah aku tawarin Yoshinoya, dia mau. Jadi ya, tadi aku gojekin. Terus gojekin boleh ya, asal ngomong aja ke abang gojeknya kamar nomor berapa, pasti nanti diantarin. Terus ini makan siangnya. Tuh, aku cuma ngambil 2 kotak karena Akbar udah Yoshinoya. Ini tuh snacknya snack pagi. Jadi ada snack siang, cuman aku udah nggak ambil lagi karena udah cukup makannya kebanyakan. Suapin Akbar dulu ya. Ya. Ya, ini udah sore, udah mau maghrib. Terus aku minta dikirimin gula sama teh. Soalnya di sini ada alat pemanas airnya gitu. Jadi aku bikinin teh. Punya ayah udah habis. Ini aku mau minumin si Akbar minum teh manis.
Makan sorenya juga udah dikasih sih. Mau lihat makan sorenya? Ini dia makan sorenya. Ini ada ikan, ayam, tahu, sambal, sama tumis sayur. Aku cuma minta 1 kotak karena itu kotak makan siang masih ada. Jadi ya udahlah biar nggak mau bazir. Ini kerupuk-kerupuknya. Tadi juga ada snack sore tapi aku juga nggak ambil. Ini buat si Akbar karena tadi aku belinya sekalian. Ini yang ayam crispy-nya buat nanti malam. Udah deh. Wah, udah malam. Aku udah sholat. Udah minum obat juga. Sekarang aku tetap skincarean malam. Selesai. Kalau aku sama Akbar sih sekarang udah mendingan, paling cuman keluar batuk apa pilek. Tapi kalau ayah tuh masih panas gitu. Jadi semoga besok dia baikan ya, agak seger gitu. Paling nggak mau makan. Nih matanya udah kecil juga nggak mau tidur kalau nggak dikelonin. Ya. Kabar bobo ya. Oke, gitu aja hari ini. Sampai ketemu lagi di hari besok, hari ketiga. Halo, selamat pagi. Ini hari ketiga. Udah hari Sabtu, tanggal 19 Juni. Aku belum mandi, baru bangun. Nggak baru bangun banget sih, udah mandiin Akbar. Sekarang gantian aja. Sekarang ayah lagi mandi, jadi aku antri. Terus sarapannya tadi nggak sempet di videoin. Tadi sih sarapannya bubur kacang hijau gitu. Cuman aku ambil 1 doang buat ayahnya karena Akbar nggak mau. Kalau buat aku sih, ntar aja lah. Aku dari kemarin udah ngaco banget makannya. Makannya tuh banyak banget di sini, bener-bener 3 kali gitu. Padahal aku kalau di rumah nggak pernah makan sebanyak itu. Jadi pengen diatur lagi gitu makannya. Gitu. Karena aku gampang gendut, jadi harus ngatur makan banget. Tuh. Ditanya ibu udah mandi belum? Kabar udah mandi belum? Karena saturasi oksigennya turun gitu. Jadi ya udah kalau di sini kan nggak ada tindakan medis. Jadi ya dia harus dirujuk ke rumah sakit biar oksigennya stabil gitu. Sedangkan aku sama Akbar harus menyelesaikan masa karantina aku itu 7 hari gitu. Jadi kronologi ceritanya tuh awal mula ayah Akbar kena positif COVID karena tanggal 12 Juni yang lalu, minggu lalu hari Sabtu tuh dia kelihatan flu gitu. Cuman kan beda gitu flu-nya itu kayak mengarah ke aku COVID yang pertama gitu. Jadi aku paksa dia buat tes antigen, ternyata bener positif. Habis itu dia masih diem aja, aku hubungin lah temen dia yang pabrik itu. Terus habis itu di pabrik menyarankan untuk PCR dan hasilnya keluar hari Minggunya, besoknya itu keluar dia positif dengan CT-nya 15. Ya aku tahu sih itu rendah banget karena waktu aku COVID yang pertama CT-nya nggak serendah itu. Aku tuh 30, jadi kan masih tinggi gitu ya. Terus habis itu dia disarankan ke rumah sakit tuh masih nggak mau. Dia pengennya itu isolasi mandiri kayak waktu aku
COVID gitu, jadi isolasi mandiri di rumah. Cuman kan beda gitu loh, karena dia itu kalau sakit tuh banyak yang dirasa, sedangkan kalau aku sakit tuh dibuat yang lain gitu. Jadi aku mikirnya itu mereka adalah obatku, tapi kalau dia tuh pikirannya takut nularin aku sama Akbar, tapi pengen di rumah. Ya aku tahu sih psikologinya orang kalau udah kena COVID terus dia masuk ke rumah sakit tuh pasti aduh sendirian nih, aduh ini itu. Iya aku tahu nggak enak pasti, jadi dia mungkin lebih pilih di rumah. Tapi sama kayak aku COVID yang pertama gitu, kita tuh nggak dapet obat yang jelas tuh apa gitu loh. Waktu aku COVID untung CT-nya masih tinggi ya, dan untung akunya masih kuat gitu imunnya. Jadi obatnya tuh ngaco, obatnya tuh salah, bener-bener salah. Obatnya itu antibiotiknya itu aku pakai amoxicillin, terus habis itu Sanmol, dan aku minum Mixagrip kalau nggak Ultraflu. Udah itu doang, sama madu dan sari buah yang tadi udah aku liatin kan, itu cuman itu doang. Sedangkan di COVID yang kedua ini Mas Kas pun nggak dapet obat atau penyuluhan dari dokternya, itu enggak. Tapi salah dia juga, karena waktu ditelepon pertama sama dokternya dia tuh bohong, katanya nggak ada gejala. Padahal aku tuh nyuruh dia tes karena di depan mataku dia bener-bener ada gejala, bener-bener flu berat itu yang ada di mataku ya. Tapi dia tuh nggak bilang. Akhirnya ya kita tetap pakai obat yang apa ya, obat yang ngaco yang kayak aku COVID gitu. Tapi ini lebih baik sih. Jadi batuknya aku kasih Levosit, pileknya aku kasih Rinos, Sanmolnya Sanmol Forte, terus amoxicillinnya tuh tetap sebagai antibiotik karena kan nggak ngerti gitu ya. Terus habis itu madu pahit, madu manis, sama yang sari buah itu yang aku kasih ke dia. Dan di situ aku masih nggak gitu loh, maksudnya masih kenapa sih kok kita nggak dapet pertolongan. Kita lapor Pak RT pun juga cuman dicatat gitu sama puskesmas setempat. Apa karena aku sama Mas Kas tuh KTP-nya masih KTP Malang, sedangkan kita domisili ada di Cikarang, atau karena apa kita tuh nggak ditengok dokter kayak atau apa. Paling dia tuh video call lah, biar dia itu tahu gitu loh, maksudku dokternya tuh nggak telepon doang tapi mungkin video call, jadi tahu gitu pasiennya itu bohong apa enggak. Karena dalam hal ini awal mula ditelepon dokter tuh dia bohong gitu loh, karena dia nggak ada gejala, padahal CT-nya tuh rendah banget. Dan selama hari Minggu, Senin, Selasa ya dia ikutin aja gitu, obat yang dulu aku minum dia minum lagi gitu. Sembuh sih. Untuk flu-nya minum Rinos dan batuknya minum Levosit itu sembuh, dan ditolong obat Cina. Aku juga baru tahu ada obat Cina, nanti aku insert gambarnya di sini. Dia minum itu sembuh batuk sama pileknya. Cuman dia itu jadi mual, sesak nafas kayak gitu. Dan baru hari Rabu kita tuh dapet obat resep gitu dari dokter pabrik. Obatnya itu ya aku rasa kalau orang COVID itu harus tahu obat COVID tuh kalau masih awal tuh ini. Jadi antibiotiknya tuh bukan amoxicillin tapi azithromycin. Ini aku tulis di sini ya. Ini cuman 1 kali sehari. Terus habis itu kalau dia ada mencretnya dia dikasih Imodium. Nih aku tulis di sini. Terus habis itu untuk badannya, pegel-pegelnya dia minum zinc, disuruh minum zinc. Ini resep dokter ya, zinc. Aku tulis di sini. Terus habis itu untuk perutnya yang mual, dia itu dikasih Spasminal. Nih, aku tulis di sini. Dan habis itu ada satu lagi obat untuk nyeri perutnya itu Domperidon namanya. Nih, aku tulis di sini ya. Nah, itu baru didapat hari Rabu. Jadi dia baru minum obat itu Rabu siang gitu. Dan di hari Rabu itu aku udah ada gejala, karena aku udah merasa hari Rabu itu sakit tenggorokan, dan Akbar pun juga dia bilang ke aku dia sakit tenggorokan dan panas. Aku udah nggak pakai babi, langsung aku tes hari Rabu itu juga, dan ternyata kita berdua juga positif gitu. Tapi kan kita masih awal gitu loh, masih awal ketahuan dan cepat minum obat, jadi tuh nggak sampai berlarut-larut kayak ayahnya Akbar. Nah terus karena kita bertiga positif sama pabrik, dirujuklah ke Wisma Geraha Karawang Indah ini gitu untuk isolasi. Tempat ini tuh adalah tempat untuk isolasi orang COVID yang tanpa gejala.
iya sih emang tanpa gejala, cuman pikirku itu apa aku mau dipindah ke sini tuh, oh ya berarti di sini tuh ada alatnya kayak entah rongsen, entah tabung oksigen, atau diukur apa namanya gula darah atau apa gitu. Ternyata tuh enggak, ini tuh bener-bener tempat isolasi untuk orang yang tanpa gejala. Kalau untuk orang yang tanpa gejala di sini pelayanannya udah oke banget gitu, udah cukup lah, cukup sekali. Tapi untuk orang yang bergejala kayak suamiku itu, dia tuh tadi pagi tuh tiba-tiba tuh nafasnya tuh sesek, tapi nggak sesek yang kayak apa gitu, enggak, dia tuh cuman mandi, terus habis mandi tuh dia kayak capek gitu. Terus habis itu aku bilang dong ke orang yang jaga di bawah, diukur saturasinya, ternyata bener saturasinya itu cuman 88, jadi di bawah 90, dan itu nggak boleh gitu. Terus ya udah akhirnya mau nggak mau dia dirujuk ke rumah sakit Bayukarta Karawang. Dia dijemput ambulan tadi, dia di rumah sakit, dia harus pakai oksigen dan pokoknya ada tindakan medis, dan aku nggak boleh ikut ke sana gitu karena aku termasuk yang tanpa gejala gitu. Nah aku juga bilang dong, terus aku ngapain aku di sini gitu, karena kalau untuk orang yang tanpa gejala kayak aku sama Akbar sebenarnya di rumah pun tuh cukup gitu, asal kita nemu obat yang tepat yang aku sebutkan tadi ya. Karena awalnya itu aku sama sekali nggak nemuin obat yang tepat gitu. Waktu Mas Kas ketahuan pertama kali itu kita cuman trial and error obat-obatan gitu yang kira-kira manjur. Nah ya udah, tadi ayahnya dijemput ambulan dan Akbarnya selalu nanya kapan ayah pulang. Itu yang bikin aku pusing banget ya Tuhan. Ya ampun, aku nggak menyangka hari ketiga ini akan berakhir seperti ini. Jadi ya udahlah, kita akhiri saja hari ketiga ini. Semoga besok ada kabar baik dari ayah. Aku benar-benar pengen hari Rabu itu kita pulang bareng-bareng. Aku nggak mau di sini soalnya.